Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 7, akan mempresentasikan tentang jarimah hudud, qisas, diyat, dan takzir yang beranggotakan Harisma Mar'atus Shalihah, Nikmatul Khairiyah, dan saya sendiri, Mahilatur Rahmah. Di sini, kami akan membahas tentang macam-macam jarimah, yaitu ada jarimah hudud, jarimah qisas, diyat, dan jarimah takzir. Sebelumnya, apa sih pengertian jarimah itu? Menurut bahasa, kata jarimah berasal dari jaroma, kemudian menjadi bentuk masdar jaromatan yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan jarim, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah mujarom alaih. Menurut istilah, yang dimaksud dengan jarimah ialah segala larangan syara atau melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara dengan hukuman had dan takzir. Kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman, bukan dinamakan dengan jarimah. Kemudian unsur jarimah dan pembagiannya. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jarimah hudud. Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari had, artinya batas, menurut syara, artinya batas-batas dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dengan demikian, hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Berikut ini bentuk jarimah hudud dan hukumannya, yaitu yang pertama ada zina. Hukumannya berdasarkan surat An-Nur ayat 2. Yang kedua qadzaf. Hukumannya berdasarkan surat An-Nur ayat 4. Yang ketiga sariqah. Hukumannya berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38. Yang keempat khamar. Larangannya berdasarkan surat An-Nahl ayat 67 dan Al-Baqarah ayat 219. Yang kelima hirabah. Hukumannya berdasarkan surat Al-Maidah ayat 33. Yang keenam pemberontakan. Hukumannya berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 9. Dan yang terakhir yaitu murtad. Hukumannya berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 217. Yang kedua adalah jarimah qisas diyat. Pengertian qisas. Secara etimologis, qisas berasal dari kata qassa yaqussu qassason yang berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Sedangkan arti qisas secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, yakni terhadap korban. Sementara itu, dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan. Nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban, atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Selanjutnya adalah macam-macam pembunuhan. Para fuqaha membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing. Tetapi apabila dilihat dari segi sifat perbuatannya, pembunuhan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembunuhan disengaja atau amd. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan sengaja, yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. Dalam hukum Islam, pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari 3 pilihan hukuman, yaitu qisas, diyat, atau pihak keluarga memaafkannya, apakah dengan syarat atau tanpa syarat. Yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja atau syibul amd. Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban.
Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan pelaku. Dalam hal ini, hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah untuk dialirkan kecuali karena hak atau alasan syar'i adalah dia dan kafarat. Dan hukuman penggantinya adalah takzir, puasa, dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat. Yang ketiga adalah pembunuhan tidak sengaja atau khoto. Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalahan, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Al-Audah ada 3 bagian, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pelaku. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu hukuman liar dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah takzir dan puasa, dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat. Selanjutnya adalah dasar hukum qisas. Dasar hukum qisas terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 179 yang artinya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Selanjutnya adalah syarat-syarat qisas. Pakar fikih jinayah menetapkan beberapa syarat pelaku pembunuhan yang dijatuhi hukuman qisas, yaitu yang pertama adalah mukallaf, yakni balik dan berakal. Artinya, qisas tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau orang gila, sebab keduanya tidak layak dijatuhi hukuman. Berbeda dengan orang mabuk akibat minuman keras. Jika dia membunuh dengan sengaja, maka tetap dijatuhi hukuman qisas. Tujuannya adalah agar tidak dijadikan alasan mabuk bagi orang yang ingin melakukan pembunuhan, supaya dia dapat terhindar dari hukuman. Yang kedua adalah pelakunya bermaksud menghilangkan nyawa korban. Artinya, jika pelaku tidak berniat menghilangkan nyawa korban, maka ia tidak dijatuhi hukuman qisas. Dan yang terakhir adalah pelakunya tidak berada dalam tekanan. Artinya, bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan, maka dia tidak dijatuhi hukuman qisas. Selain syarat yang terkait dengan pelaku kejahatan, terdapat pula beberapa syarat yang terkait dengan korban. Untuk dapat dilaksanakan hukuman qisas, yaitu korban adalah orang yang berada di bawah jaminan keselamatan pemerintahan Islam. Maksudnya, jika korban tidak dijamin keselamatannya, maka pelaku tidak dijatuhi hukuman qisas. Misalnya, pemberontak, pezina muhson, atau murtad. Yang kedua, korban bukan bagian dari pelaku. Maksudnya, antara pelaku dan korban tidak ada hubungan kerabat terdekat. Misalnya, seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek tidak dijatuhi hukuman qisas karena membunuh anaknya atau cucunya. Yang terakhir adalah korban dan pelaku sepadan. Dasar kesepadanan adalah keimanan dan kemerdekaan. Maksudnya, tidak dijatuhi hukuman qisas bagi orang Islam karena membunuh orang kafir. Demikian pula tidak dijatuhi hukuman qisas bagi orang merdeka karena membunuh hamba sahaya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kejahatan pembunuhan adalah alat yang digunakan pelaku. Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa alat itu haruslah alat yang biasanya mengakibatkan kematian yang dipersiapkan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, seperti pedang atau tombak. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa alat itu bisa mengakibatkan kematian, meski bendanya tidak tajam atau tidak melukai seperti palu atau batu. Selanjutnya adalah hal-hal yang menggugurkan hukuman qisas. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah: yang pertama, meninggalnya pelaku tindak pidana. Kedua, hilangnya tempat melakukan qisas. Yang ketiga, tobatnya pelaku tindak pidana. Yang keempat, perdamaian. Kelima, pengampunan. Keenam, diwarisnya qisas. Dan yang terakhir adalah kadaluarsa atau at-taqaddum.
Pembahasan selanjutnya yakni hikmah qisas. Islam menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana, baik tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan semata-mata demi menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Hal ini akan memberikan dampak positif, diantaranya adalah dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan, dan salah satu bentuk keadilan itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa, anggota badan juga dibalas dengan anggota badan. Yang kedua adalah memelihara keamanan dan ketertiban, karena dengan adanya qisas, seseorang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Disinilah qisas memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya orang lain, yang pada akhirnya akan tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, damai, aman, dan tentram. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini, qisas memiliki andil besar membantu program pemerintah dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan, sehingga mewujudkan suasana yang tentram dan keamanan masyarakat lebih terjamin. Pembahasan selanjutnya yakni tentang diat. Pengertian diat. Diat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban, yakni wali, berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Dasar hukum diat terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Yang kedua adalah dalil dari hadis, yang artinya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluarganya terbunuh, maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih diat dan juga bisa memilih pelakunya dibunuh, yakni qisas. Selanjutnya, sebab-sebab ditetapkannya diat. Pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan diwajibkan untuk membayar diat atau denda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan jika terjadi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pembunuhan sengaja, pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban atau wali. Dalam hal ini, jika seseorang terbukti di depan hakim melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, maka diwajibkan qisas atasnya. Namun, hukuman qisas ini menjadi gugur dan berubah menjadi kewajiban membayar diat atau denda kepada korban atau keluarga korban atau wali jika mendapatkan maaf. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja. Yang keempat, pembunuhan yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks ini, diat atau denda dibebankan kepada keluarga pembunuh. Yang terakhir adalah qisas sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada tindak pidana penganiayaan, yakni tindak pidana yang terkait dengan melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan. Selanjutnya adalah macam-macam diat. Diat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, diat mughaladzah atau diat berat, yaitu membayar 100 ekor unta yang rinciannya terdiri 30 ekor hikoh atau unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor jaza'ah, yakni unta betina umur 4-5 tahun, kemudian 40 ekor khilfah, yakni unta yang sedang hamil. Yang wajib membayarkan diat mughaladzah atau diat berat adalah yang pertama, pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini, diat harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qisas. Yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. Diat mughaladzah atau diat berat dibayarkan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama 3 tahun, yang setiap tahunnya dibayar sepertiga. Yang ketiga, pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram atau Mekah atau pada Ashhurul Hurum, yakni pada bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Yang kedua adalah diat mukhaffafah
atau diyat ringan. Diyat mukhaffafah atau diyat ringan yang dibayarkan kepada keluarga korban berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor hiqoh, yakni unta betina berumur 3-4 tahun, 20 ekor jaza'ah, unta betina berumur 4-5 tahun, 20 ekor binta makhod, unta betina lebih dari 1 tahun, 20 ekor binta labun, unta betina umur lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor ibna labun, unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Yang wajib membayar diyat mukhaffafah adalah pelaku pembunuhan karena kesalahan tidak sengaja, yaitu pembayaran berupa 100 ekor unta yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyat. Yang kedua, pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya diqisas namun dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dalam hal ini, jika diyat atau denda tidak bisa dibayarkan dengan berupa unta, maka wajib dibayarkan dengan sesuatu yang setara atau senilai dengan unta. Selanjutnya, yakni diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. Aturan diyat kejahatan melukai atau memotong badan tidak seperti aturan diyat pembunuhan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, wajib membayar satu diyat penuh berupa 100 ekor unta apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal, seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki, atau sepasang anggota badan, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, sepasang kaki. Yang kedua adalah wajib membayar setengah diyat berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga, dan sebagainya. Yang ketiga, wajib membayar sepertiga diyat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak. Yang keempat, wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Yang kelima, wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya terputus. Setiap jari 10 ekor unta. Dan yang terakhir adalah wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Setiap gigi 5 ekor unta. Adapun teknis pembayaran diyat, jika diyat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka ia bisa digantikan dengan uang seharga unta tersebut. Ketentuan-ketentuan yang belum ada aturan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim. Pembahasan selanjutnya yakni hikmah diyat. Hikmah terbesar ditetapkannya diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. 3. Jarimah takzir. Pengertian. Menurut bahasa, lafadz takzir berasal dari kata azaro yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong. Secara terminologis, takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara dan menjadi kekuasaan waliul amri atau hakim. Macam-macam jarimah takzir. Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar yaitu 1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, 2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu, dan dari segi sifatnya yaitu 1. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat, 2. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, 3. Takzir karena melakukan pelanggaran. Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum, yaitu 1. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi. 2. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara, tetapi hukumannya belum ditetapkan. 3. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara. Abdul Aziz Amir membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu 1. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan, 2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan perlukaan, 3. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan, kehormatan dan kerusakan akhlak,
4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta. 5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. 6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum. Macam-macam hukuman jarimah takzir. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan yaitu 1. Hukuman mati, 2. Hukuman jilid atau dera. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu 1. Hukuman penjara, 2. Hukuman pengasingan. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta yaitu status hukumnya hanya ditahan untuk sementara waktu. Terdapat hukuman takzir yang lain. Hukuman tersebut adalah peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, diberi nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka. Pengecualian atau orang yang tidak dapat dihukum takzir yaitu orang yang gila sampai dia sadar, anak-anak sampai dia mencapai usia dewasa, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.